di zaman sekarang keturunan Nabi lagi dihina-hina, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hina-hina, saudara. Nah sekarang saya sekedar mau kasih informasi, Bu ya, Pak ya, Pak, Bu, Wali Songo itu, saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, diantaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Nah sekarang, Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Ba'lawi, padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Unyil. Saudara-saudara sekalian, ini banyak yang jadi muhibbidnya, yang kadang-kadang jadi korbannya adalah warga Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, banyak korbannya orang-orang NU. Makanya orang-orang NU, para syekh Rasul yang kerap kadang-kadang datang kepada saya, itu adalah orang-orang NU yang sadar terhadap doktrin-doktrin sing ora bener. Contohnya nopo, Dok? Orang yang menghina-hina keluarga Nabi, ya ikhwan, keluarga Nabi dihina, Nabi marah, saudara. Nabi sakit hatinya, saudara. Begitu juga sahabat Nabi, ada yang hina-hina sahabat Nabi, ya ikhwan, serendah apapun derajat seorang sahabat Nabi, dia tetap sahabat Nabi. Jaga lisan kita, jaga hati kita, saudara. Di zaman sekarang keturunan Nabi lagi dihina-hina, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hina-hina, saudara. Nah sekarang saya sekedar mau kasih informasi, Bu ya, Pak ya, Pak, Bu, Wali Songo itu, saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, diantaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mau obok-obok, nasab Wali Songo mereka mau obok-obok, saudara. Kurang ajar. Dari dulu, saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia, kemudian datang keluarga mereka kaum Ba'alwi melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di mana-mana, bekerja sama dengan para ajengan, para kiai, para ulama. Mereka saling cinta, mereka saling sayang, bahu membahu menyebarkan Islam. Betul, betul. Tahu-tahu sekarang Wali Songo nasabnya obok-obok. Alasannya ada manuskrip lain yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alwi, tapi Wali Songo itu Al-Kadimi Al-Musawi, yaitu keturunan dari Musa Al-Kadim. Kita periksa manuskripnya. Mana sih manuskripnya yang katanya turunan Musa Al-Kadim? Anak yang mana? Di situ ditulis, saudara, bahwa Wali Songo turunan Kalijam, anak Imam Musa Al-Kadim. Saudara, orang Arab zaman dulu nggak ada yang namanya Kalijam. Dari mana itu Kalijam, saudara? Ini orang, masya Allah, saudara, nasab diobok-obok. Nasab Wali Songo mau dicatut ke sana, dicatut kemari. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Wah, ini orang lebih bahaya lagi, saudara. Dia pakai bin, bukan bin bapaknya. Bapaknya Sarman, bin Sarman. Dia nggak mau pakai. Dia pakai bin yang lain, nasab dibegal juga. Dia pikir dirinya Nabi Isa kali, dia mau binnya ke ibu, ke kakek, saudara.
Nabi Isa lahir tanpa ayah. Memang Allah yang sebut Isa ibnu Maryam, saudara. Dia mau tiru Siti Fatimah Zahra, saudara. Al Hasan wal Husain itu bin Fatimah binti Rasulullah, saudara. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya Nabi yang mengatakan anak abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai juga hantu. Bin Ono dan bin ini, unyil. Lah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal, jadi keturunan Nabi ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dhewe kanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabnya 2024. Ning dinti ceramah muter-muter pakai takbir lagi, salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Liganya salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning baik. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta
turunan Sunan Ampel di dia. Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel, Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Sarip Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Saudara-saudara sekalian, ini banyak yang jadi muhibbidnya, yang kadang-kadang jadi korbannya adalah warga Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, banyak korbannya orang-orang NU. Makanya orang-orang NU, para syekh yang kerap kadang-kadang datang kepada saya, itu adalah orang-orang NU yang sadar terhadap doktrin-doktrin sing ora bener. Contohnya nopo? Doktrin barokah dan syafaat.
Kula kali panjenengan iki masyarakat Sragen sedang menghadapi satu klan di mana klan itu mengglorifikasi diri sendiri. Glorifikasi ngertos napa mboten? Paham napa mboten? Gak ngerti? Ya wis gak usah dipikiri kari dirokne mawon. Dina apa mboten? Glorifikasi itu adalah satu klan Ba'alwi yang mensucikan dirinya sendiri, seolah-olah klan Ba'alwi itu lebih tinggi daripada rakyat Indonesia, seolah-olah kiai mereka lebih hebat daripada kiai Indonesia, seolah-olah leluhur mereka lebih hebat daripada leluhur Indonesia, seolah-olah peradaban mereka lebih hebat daripada peradaban Indonesia, seolah-olah mereka itu adalah barisan orang-orang yang suci, seperti hanya barisan para malaikat yang tidak boleh ditentang, yang tidak boleh dikritik, sing ora oleh dilukai dengan satu doktrin. Siapa saja yang melukai, siapa saja yang menyakiti Habib, berarti tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di sini maka masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia dibutakan dengan doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan. Kenapa mboten? Lah semenika panjenengan tidak usah takut. Apa sebabnya? Sebab data empiris sejarah sudah dibuktikan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani. Bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani saja, tetapi juga para ulama zaman dahulu, termasuk Syarif Aunur Rafiq, seorang raja abad ke-13, Raja Hijaz, itu sudah menyatakan bahwa kaum Ba'alwi sing disebut mari wong sagene Habib itu bukan cucunya Rasulullah, nasabnya nasab palsu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kupinge bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Ini tentunya berdasarkan kajian data, bukan berdasarkan kajian sembarangan. Datanya diambil, ilmu nasabnya dipelajari, bukan sekedar oleh kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini sudah banyak, termasuk Syarif Audah dari Mesir menyatakan bahwa nasabnya Ba'alwi itu batal. Disebutnya nasabnya adalah batilun ghairu sahihin, wis batal gak bener sisan. Banyak pencangkokan nasab, banyak orang-orang yang disebutkan di dalam nasabnya diduga itu adalah tidak ada jeluntrungnya. Jare bahasa intelektualnya historis ning jeluntunge gak ono. Maka dari itu para profesor ini data-data sejarah, termasuk Syarif Audah, termasuk juga Naqobatul Ashraf yang ada di Irak, Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang terakhir kali adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri, mengatakan bahwasanya nasab daripada Ba'alwi itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing judul Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Maka di sini rakyat Sragen harus segera bergerak. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Iki melu wong Jawa aja kalah kadari wong Yaman. Wong Jawa, generasi Jawa jangan kalah dengan generasi Hadramaut. Kenapa mboten? Jadi para syarif profesor niki fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener. Gak bener pun. Contohnya kados ngenten, mbah buyute nyong, mbah buyute aku iku bisa memadamkan api neraka jahanam. Lha dengar takon wong Sragen, percaya apa boten sampean? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang Habib katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya apa tidak orang Sragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil gak bener ini. Gini
para sadulur sedaya bawon. Ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian, seolah-olah al-faqih al-muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'ali niku para profesor sing disebut faqih muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia, sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan kabeh niku mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi nomor kali-kali teng sahabat tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masyarakat Seragen diwoco niku manakiban kali zaman kemien ya hadiyu ya alim ya khodiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salatullah gina pembuatan ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'ali niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama mbak buyut mereka yang namanya al-faqih muqaddam. Nyuwun sewu faqih muqaddam niku para syarek para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi faqih muqaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti mazhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya faqih muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri. Orang cerek, orang tulus dewan. Setelah kita gali siapa al-faqih muqaddam, ternyata di dalam tabaqatul ulama wal fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang faqih muqaddam. Termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan faqih muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasanya faqih muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Seragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya faqih muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada. Tapi ne faqih muqaddam sejarahnya orang dana, catatannya orang nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa si mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani segera akan diganti dengan Syekh faqih muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Gina pembedan para syarek para sedaya, bahkan ada catatan mengatakan bahwa al-faqih muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan kalau memang betul catatan sejarah faqih muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Seragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid Abu Madyan. Abu Madyan punya murid Maulana yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah As-Sadili singkat dengan Torekat Sadiliyah. Imam Abdul Hasan As-Sadili ada murid di antara Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari singkat dengan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam itu dipun nazamaken dumateng Bayi Muslih Meranggen mursyid Torekat Qadiriyah anak sahabat dia saka Semarang. Mungkin apa mboten? Para cerek para sedulur
tulus mawon. Kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madian, Abu Madian yang murid Syekh Abdul Qadir bin Al-Jilani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau ada Abdul Habib mengapa mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini yang disebut oleh orang Seragen suul adab. Orang benar itu dina benar paham dan paham dan benar. Jadi para syekh para rasul ini yang harus tahu masyarakat Seragen. Para syekh para sedulur sedaya mawon, di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga, kalau membenci Habib tidak akan tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan, tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Jadi masyarakat Seragen gak usah takut kehilangan syafaat karena tidak mencintai habaib. Dinamakan faham dan faham. Sebab apa para rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait, sampai ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib, ini adalah penyelewengan makna benar. Yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan habaib, sebab habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Ini bukan cucunya Rasulullah, apa mali Ahlul Bait. Paham ya? Jadi wong Seragen saya ini gak usah takut, gitu? Gak usah takut anggene seumpama wonten kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nek seumpama ngeyel kampleng siji-siji wong kaya kowe. Apa kowe? Mungkin apa mboten, Bu? Mungkin apa mboten? Oh, para syekh para sedulur sedaya mawon. Ada lagi para syekh para rasul. Mbah mereka itu katanya bisa mi'raj min Gusti Allah Ta'ala 70 kali. Sampean harus paham, Kanjeng Nabi selama hidup mi'rajnya cuma sekali. Mbah mereka sampai 70 kali. Niki goroh napa ngapusi niki? Ngapusi napa goroh niki? Ras napa mboten sing kados ngoten? Masya Allah, ada malih adalah dia mengatakan bahwa Al-Habib ini adalah bisa ngatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur di Habib. Ini sejak kapan ceritanya muncul? Saya mau tanya, para ulama wali Seragen itu bisa ngatur malaikat Israel sama? Lagi untuk Habib Jerono terus bisa ngatur malaikat Israel. Ngedak bersama mboten. Panjenengan percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Yang gene ketemu bari aku ora percaya, mau ketemu bari Habib percaya sampean. Wong gulune masyarakat Seragen susah wis bodol. Manggut ngono manggut terus. Ora sere para sedulur. Ono cerita Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan satu cerita di mana riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan nanti pada waktu akhir zaman di hari akhirat itu nanti Rasulullah itu diberitahu oleh Imam Malik, diberitahu oleh malaikat Malik, ya Rasulullah, untuk napa malaikat Malik, umat panjenengan masih ada yang tersisa di neraka jahanam cuma satu. Kanjeng Nabi kaget, Rasul disamper bedek. Buka sing ngantuk niki. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Nek ngaos kali kula ngantuk boten napa-napa. Tilem ki boten napa-napa. Sampai sak mangkene bar pengajian masih ngantuk, mripate masih merem terus, gak usah digugat, digotong mawon teng kuburan sebelah mriku. Beres gitu.